Ya, pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles dan akhirnya Dokter Ekles sudah mencoba olahraga climbing sampai keringatan. Ternyata seru banget dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dokter Dika, spesialis Halo, olahraga. kita cepet dulu dong. Sampai ngos-ngosan. Ya, lumayan dok ya. Lumayan. Dokter tadi udah coba juga ya? Ya, tadi sampai di stop. Sampai di stop? Takut nembus plafon katanya. Oh, oke. Jangan. Jangan ya? Iya. Kita dokter aja berarti ya? Iya, bener. Praktek aja udah. Oke, Gimana, Dok? sambil kita cicat mengenai olahraga climbing, coach, tolong dong coach. Dilepasin. Terima kasih Coach Kiki. Nah, Ya, ini kan olahraga climbing lagi hype banget. hype. Betul. Di segmen sebelumnya ya saya sudah interview yang juara Olimpiade medali emas, Fedri. Fedri. Oke. Apalagi sejak Indonesia meraih medali emas, olahraga ini lagi hype-nya nih. Iya, makin climbing deh. Makin kan. Makin Apa pendapat soal ini nih? Iya, sebenarnya kita kalau bicara dari segi tren olahraga, apapun itu kita happy ya dok ya. Karena artinya apa? Orang makin sadar untuk olahraga, makin aktif juga, makin mau untuk olahraga lagi. Dan ini kan sebenarnya olahraga yang sifatnya baik juga untuk kesehatan dok. Ya, Artinya dia melatih otot, ya kan dia juga ada efek ke jantung juga sebenarnya. Jadi kalau selama itu positif kita dukung. benar. Apalagi olahraga pasti ada manfaat untuk kesehatan ya. Kesehatan. Dan benar. ini artinya bisa untuk semua umur. Saya lihat kan di sini ada anak kecil Betul. lagi, remaja. Iya. Manfaatnya untuk kesehatan berarti secara menyeluruh ya? Betul. Dan untuk usia berapa aja? Iya, jadi gini dok, kalau kita bicara tadi kan dokter sempat sebut ada anak-anak nih. Ya. Anak-anak itu sebenarnya penting banget dok main kayak begini. Karena dia benar-benar bisa ngebantu untuk bisa memperkuat otot dia. Oke. Dan sementara kan kita pengen anak-anak itu kan udah nabung otot dari kecil ya. Ya. Jadi dengan latihan seperti ini harapannya bisa lebih ngebantu gitu dibandingin anaknya mesti nge-gym kan repot ya kalau anak-anak mesti nge-gym. Jadi sebenarnya dengan kayak gini ini nge-gymnya anak-anak sebenarnya. Nah, Oke. sampai ke ya kita kayak dewasa muda bahkan sampai bicara ke lansia. Boleh banget juga. Boleh banget. Jadi Boleh. bisa segala usia. Bisa asalkan memang tadi dengan kondisi medis yang sudah kita pastikan aman. Dan ada instrukturnya ya. Betul, betul. Tadi juga saya lihat ada yang sudah 60 tahun lebih. Beneran? Bisa ya? Bener, ada tadi. Memang tapi ya tadi, nggak yang terlalu sampai ngebut gimana banget, tapi yang pasti bagaimana bisa mengendalikan tubuhnya perlahan, terkoordinasi geraknya. Dan manfaatnya untuk kesehatan mungkin dokter bisa Tadi, jelaskan lagi. pertama dengan kita ngangkat tubuh kan jelas ototnya kerja tuh. Oke, otot bagian atas tuh. Iya, upper. Kaki kan juga dia ngedorong. Oke. Jadi artinya sebenarnya upper, lower semuanya kelatih. Terus juga dengan kita mempertahankan posisi itu kan juga ngelatih jantung paru juga. Oke. Kardio ya? Kardio juga masuk sebenarnya, meskipun memang kalau bicara dominasinya lebih ke arah Otot ya? Otot ya, karena Oke. kan kalau kardio kan kayak lari, sepeda gitu. Iya. Terus juga tadi bicara fokus, kita ngomongin fokus itu melatih supaya kita bisa, oke, yang mana nih abis ini saya mau naruh tangan di mana nih, itu kan koordinasi gerak, konsentrasi. Berhubungan dengan itu nih, ada Nah, fakta mitos nih. apa tuh? Apakah memang climbing bisa berhubungan dengan kesehatan mental? Kesehatan mental lebih bagus, fakta atau mitos? Ya fakta dok, itu kan ini kan sebenarnya merupakan refreshing banget kan, selagi itu artinya kita penat sehari-hari dengan pekerjaan, dengan rutinitas. Ketemu papan, orang lupa sama masalahnya. Jadi rilis ya? Rilis Oke, bener. oke. Dokter Dika, Yes. olahraga ini bisa dikombinasi dengan olahraga lain nggak? Oh iya bisa banget. Tapi tadi pastikan juga dia perlu penyesuaian. Artinya kalau emang nggak pernah climbing terus kemudian mau climbing, Langsung. ya pasti kan belajar dulu dong dari tekniknya seperti apa. Dibelajarkan dulu dan ada yang mendampingi ya? Dan ada yang mendampingi kita. Setuju ya, karena semua olahraga beresiko cedera ya, termasuk olahraga ini ya? Semua olahraga itu ada cederanya, Dokter Eko. Kan kalau kita bicara ini kan memang kita gripping ya. Iya. Kita kan benar-benar bisa dibilang sangat butuh tenaga untuk menggrip. Dan sayangnya memang banyak orang yang gripping muscles-nya nggak gitu terlatih. Oke. Jadi kalau misalnya dia punya gripping muscles nggak terlatih, kemudian dia langsung ujuk-ujuk pengen buru-buru climbing ugal-ugalan, takutnya bisa kena strain namanya. Jadi seringkali memang saya temukan strain di area upper lah gitu. Oke. Terus juga pernah juga ada rekan saya juga kebetulan sesama dokter Oke. lagi climbing, terus dia kebetulan bukan yang lead ya, dia main yang boulder kan nggak pakai tali, jatuh terus kemudian landingnya salah. Apes memang judulnya. Oke. Akhirnya kena juga ke lutut juga kena. Lutut. Tapi tadi lagi-lagi semua bisa kita minimalisir kalau kita satu safety-nya dijaga, tekniknya mesti tahu dulu gimana, dan tadi didampingi dok sama Setuju. yang memang ahli. Setuju, benar banget. Berarti berhubungan dengan itu, siapa saja sih yang tidak bisa atau tidak disarankan melakukan olahraga climbing ini? Oke, mungkin tadi ya tidak ada olahraga yang bisa dikerjakan untuk semua orang. Artinya kalau memang satu ada cedera, memang tadi misalnya memang punya masalah dengan pergelangan tangan atau gripping, ya sulit dong gitu ya. Terus juga mungkin ada cedera di kaki pun juga mungkin sulit gitu kalau saya dia misalnya ada cedera lutut atau ankle kan ya susah kalau memanjat. Sama mungkin ini dok, sebenarnya ada hal juga yang kalau ada orang yang memiliki hipertensi tidak terkontrol. Oke. Karena begini. Kenapa tuh dok? Karena gini, saat kita lagi narik kan kita kadang ngeden. Heeh. Kita kayak ya. Kalau untuk orang yang hipertensi itu si itu
kadang bisa bikin tensi nambah naik. Oke. Jadi kalau memang kita punya hipertensi, mau rutin latihan, kontrol dulu hipertensinya. Benar. Betul, jangan. Bisa beresiko ini ya selanjutnya ya kalau gitu ya. Betul, komplikasi kemana-mana kan kalau hipertensi kan takutnya. Setuju. Oke, terakhir nih dok, Yes. tips bagi masyarakat di rumah apalagi yang pingin banget nih olahraga climbing, apa nih tipsnya supaya juga tetap bermanfaat untuk tubuh, untuk kesehatan? Oke, yang pasti tadi yang dokter kasih sampaikan, kalau baru mau mulai pastikan ada yang membimbing. Oke. Ya, jadi ntar akan diajarin gimana teknik manjat yang benar. Karena kan ini kan bukan tanpa resiko ya. Ya. Cara manjatnya, cara warm up-nya, safety prosedurnya segala macam. Yang kedua, jangan terlalu buru-buru ngoyo pengen tinggi-tinggi banget ya. Main setengah aja dulu udah bisa nih. Cuma setengah dulu kan yang penting tadi teknik grippingnya dulu, gimana cara ngedorong kakinya. Jadi kita olahraga apapun itu semua harus bertahap dok. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk pengen tinggi gitu. Mesti step by step. Oke, Dokter Dika, terima kasih banyak. Dengan senang hati dokter. Sukses selalu, jangan bosan-bosan kita undang ya. Enggak dong pastinya. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eklas setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.